Ternyata di sini kalian memegang kekuasaan. Demi uang saja kalian melupakan rakyat. Orang-orang seperti kalian adalah sampah. Dalam urusan menyiksa manusia, kalian yang terbaik. Karena itu, sekarang aku akan menarik kalian turun dari jembatan itu. Halah bacot. Oh alah, ternyata lu datang dari masa lalu ya? Iya Tuan. Tapi entah kenapa dalam saku saya masih ada putu Tuan pas itu. Aneh juga ya, lu bereinkarnasi, tapi masih dalam fisik dulu. Iya, saya bereinkarnasi bukan dilahir kembali, tapi lahir dalam ras Anda. Makanya tadi saya jadi sistem Tuan. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Intinya saya terlahir kembali setelah Anda mengaktifkan mode vampir itu. Entah kenapa, gua merasakan Nessa ini diciptakan untuk menghapus sesuatu dari gua. Mungkin kemampuan asisten itu. Tapi entahlah, karena cerita masa lalu dari dia lebih valid. Jadi lu dulu salah satu sekutu gua ya? Dulu saya... Bentar, jangan jawab itu dulu. Sekarang gua mau tanya hal lain. Setahu lu, gua ada kemampuan berubah fisik enggak? Ada. Serius? Iya, saya pernah melihatmu merubah fisikmu dengan hanya melihat atau mengamati orang yang mau ditiru, atau foto yang mau ditiru fisiknya. Ide bagus. Apa? Tidak mungkin. Aku adalah raja dari banyak wilayah. Kenapa sampah seperti dia berani mengaku sebagai raja? Di dunia manusia, itu adalah fenomena umum. Manusia tanpa kecerdasan atau bahkan bodoh. Mereka bisa mendapatkan jabatan setinggi itu hanya berkat orang dalam, atau garis keturunan, bahkan koneksi. Tidak masuk akal.
kekuasaan di tangan yang lemah hanya akan membawa kehancuran. Hal ini cuma dilakukan oleh makhluk bodoh. Kita harus memberikan petunjuk yang tepat. Iya, tapi darah mereka sangatlah lezat. Dan mereka adalah sumber daya yang memperbarui diri. Sumber makanan mudah. Biarpun bukan jenis manusia langka, tapi mereka juga cocok buat makanan prajurit kita nanti. Bangsat, kalian bakalan kubunuh dengan senjataku ini. Izinkan saya untuk mengurus sampah ini. Kita pakai untuk mengendalikan manusia lain. Terserah kamu. Dulu aku bukan sekutumu, Tuan. Aku berdiri di sisi yang menantangmu. Aku percaya kalau kau hanyalah vampir yang berlagak iblis yang menelan dunia dalam darah. Tapi waktu aku melihatmu berjuang sendirian untuk melindungi mereka yang bahkan bukan rasmu, aku sadar semua yang ku ketahui salah total. Kau bahkan menyelamatkan musuhmu dan menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku tak lagi melihatmu sebagai monster yang jahat, tapi sebagai sosok yang kebenarannya disembunyikan oleh dunia. Namun, takdir tak pernah berpihak pada kebenaran. Pertarungan antara kau dan Levi menghancurkan segalanya, termasuk aku. Entah kenapa, setelah semua itu berakhir, aku terlahir kembali di dunia ini. Mungkin karena takdir masih ingin aku menepati satu hal, yaitu menemani dirimu sampai kebenaranmu dikenal oleh dunia. Gua sih bodoh amat, dikenal apa enggaknya. Cuma gua pengen hidup sebagai manusia biasa. Dan kehadiran lu bisa jadi teman gua, tapi kayaknya lebih baik lu dengan fisik itu. Atau lu bisa ubah fisik jadi manusia biasa aja. Anggaplah kita bersahabat. Oke Tuan, kalau itu saranmu, saya turuti. Bentar ya. Sip, oke. Ternyata gua juga salah menganggap lu dulu ya. Enggak sih bro, gua emang jahat kayaknya. Ah ya sudahlah, udah berlalu juga. Dan sekarang kita masih baik-baik aja. Walaupun pulang tahun ke skip. Tapi jujur aja, fisik lu yang begitu lebih bagus sih daripada yang kemarin. Iya, gua ngerasa badan ini lebih ringan dah. Desa terbaik emang. Padahal gua ada lupa dengan fisik gua dulu. Tapi lu juga kece sih. Rambut lu jadi biru gitu, kayak tai ayam. Anjir, tai ayam warna coklat bangke. Canda. Baik, saya sudah merubah fisik jadi cewek yang diri. Mending lu pakai baju ini dah. Baik Tuan. Wahai rakyatku, tahun ini panen melimpah besar. Negeri kita damai. Untuk merayakan berkah ini, aku mengundang seluruh rakyat hadir ke istana dalam pesta kerajaan terbesar sepanjang masa. Kalian merasa aneh gak sih dengan pengumuman itu? Iya, kayaknya ada rencana sesuatu yang dilakukan sama Unung yang gak bertanggung jawab. Menganalisa. Levan, Levi, saya mendapatkan feeling lahirnya vampir baru di daerah ini. Soal TV itu, lupakan saja. Kita boleh ke sana besok. Hah? Lahirnya vampir baru? Hah? Iya. Kok gua enggak? Tahu, tapi ikuti aja. Mungkin dia yang lebih tahu. Oke. Cih, dasar ya kalian. Selalu gegabah dalam suatu hal.